waktu itu Tony melarang dengan keras Risa membawa ayam hutan itu, Wak? Karena dalam penglihatannya Tony tahu kalau 2 ayam hutan tersebut bukanlah ayam sungguhan. Tony yang paham tentang hal-hal gaib itu sangat yakin kalau kedua ayam itu merupakan jelmaan sosok penunggu gunung yang kalau Risa bawa pulang, otomatis sosok tersebut juga akan ikut kebawa ke rumah, kata si Tony. Ya, dan Tony pun langsung buru-buru mengajak Risa untuk melanjutkan perjalanan lagi. Tapi kali ini dia menyampaikan sebuah pesan yang membuat Risa lumayan ketakutan. Tony bilang, "Riz, aku jalan di belakangmu ya. Kau jalan di depan aku. Tapi nanti setelah kita turun ini, kalau kau dengar sesuatu di belakang kita, jangan kau menoleh. Apapun itu pokoknya jangan menoleh." Emang kenapa, Wak? Nanti kalau misalnya kau kenapa-napa gimana? Udah, kau tenang aja. Kau gak perlu khawatirin aku bisa jaga diri aku sendiri. Aku juga akan jagain kau dari belakang. Pokoknya ingat kata-kataku tadi. Kau jangan pernah lihat ke belakang, ya. Tapi nanti kalau kebetulan dengar sesuatu di belakang aku ngapain? Udah, kau jalan aja, ikutin jalurnya aja. Insya Allah kita bisa sampai di rumah dengan selamat. Itu aja, tolong. Nah, selagi si Tony sama si Risa ini lagi berbicara, Wak, tiba-tiba Tony langsung mengeluarkan sebuah kalung dari kantongnya. Dia memberikan kalung tersebut ke si Risa. Dia bilang, "Ini untuk kau ya, dipakai Riz. Ini kalung turun-temurun dari keluarga aku. Insya Allah bisa membantu menjaga siapapun yang memakainya. Ya, kau pakai. Tolong. Dah, kau pakai sekarang, kita lanjut turun lagi. Ingat, jangan tengok ke belakang," kata si Tony kan. Dan Risa pun menerima kalung tersebut dengan perasaan yang agak haru dikit ya. Karena aku yakin aku memang ngerepotin si Tony malam itu. Aku juga yakin sejak perjalanan turun tadi, Tony sudah melakukan banyak hal untuk melindungi kami berdua. Risa pun segera memakai kalung tersebut sambil terus mengingat-ingat pesan dari Tony tadi. Jangan pernah tengok ke belakang. Dan betul, Wak, tidak berselang lama kemudian apa yang diucapkan sama si Tony ternyata betulan terjadi. Pas mereka kembali jalan turun, tiba-tiba Risa dan Tony mendengar ada suara seperti benda terjatuh di belakang mereka. Nah, waktu itu aku pikir yang jatuh tuh pohon pisang yang memang udah roboh, Nat. Karena kami waktu itu memang lagi ngelewatin beberapa pohon pisang. Tapi bagi Tony yang bisa melihat hal-hal gaib itu, dia tahu kalau dugaan Risa itu salah. Dan bisa kalian tebak suara benda jatuh itu sebenarnya suara apa? Suara tersebut berasal dari sesosok pocong yang wajahnya sangat-sangat hancur. Melihat kemunculan pocong tersebut, refleks Tony pun langsung menarik tangannya Risa. Mereka pun langsung berlari sekencang-kencangnya, Wak. Saking kencangnya, Tony sama si Risa ini sampai jatuh berkali-kali. Udah jatuh, bangun, lari lagi. Pokoknya mencekam kali dia malam tuh. Udah tuh kan, berlari. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di pos 1. Dengan nafas terengah-engah, Tony pun bilang, "Tunggu dulu di sini, Riz. Berhenti dulu. Aku mau telepon papaku," kata si Tony. Tony langsung lah keluarin HP kan, untung ada sinyal, dan segera langsung menelpon papanya yang ada di rumah. Sambil bergetar ketakutan, Tony bilang, Pak, bantu kami. Kami lagi turun gunung nih sekarang. Aku udah gak kuat, Pak. Banyak kali yang gangguin kami," kata si Tony kan. Mendengar ucapan Tony, seketika papanya Tony pun ikutan panik. Papanya bilang, "Astagfirullahaladzim, nak, kenapa kau turun gunung malam ini? Kau sama siapa?" "Aku cuma berdua aja, Pak, sama si Risa." Ya udah, Papa coba bantuin kalian dari sini. Kalian hati-hati dan jangan lupa berdoa ya, Nak ya. Nah, Risa yang mendengar percakapan Tony dan papanya itu pun akhirnya sadar, Wak. Ternyata sama seperti Tony, papanya ini juga mempunyai kemampuan dalam hal-hal gaib pastinya. Bahkan papanya Tony ini bisa berinteraksi dengan mereka ini dari jarak jauh, mereka tanda kutip ya. Tapi sayangnya pada saat itu Risa nggak sempat nanya nih tentang apa yang akan dilakukan sama si Om ini atau sama papanya Tony ini, karena di momen tersebut Risa sedang ketakutan sekali dengan sosok menyeramkan yang tiba-tiba muncul di sana. Nggak yang pocong lagi tuh doang, nggak. Dari sudut matanya Risa melihat ada sesosok perempuan berbaju hitam dengan rambutnya yang berantakan sedang merayap di tanah mendekati mereka. Katanya sosok tersebut sambil tertawa cekikikan, dan anehnya waktu itu tubuh aku dia mendadak kaku, nggak bisa digerakkan, nggak bisa berlari, nggak bisa jongkok, aku nggak bisa, aku freeze, cuman bisa nangis segengguan aja aku, Nat. Dan di momen itu aku udah hopeless kali, Nadia. Aku sudah merasa aku dan Tony tidak akan bisa keluar dari gunung itu. Tapi untungnya, alhamdulillahnya, nggak lama kemudian Tony segera langsung menghampiri Risa dan kembali mengajaknya berjalan turun. Dipegang sama si Tony, dah istighfar, mau.
bisa bergerak lagi, langsung berlari turun, Wak. Secara ajaib tubuhnya Risa yang awalnya nge-freeze itu bisa digerakkan kembali, dan tanpa menunggu waktu yang lama mereka pun langsung buru-buru meninggalkan tempat itu. Dan singkat cerita, mereka akhirnya sampai di pintu rimba, Wak. Dengan disinari cahaya bulan purnama yang sangat terang, tampak bahwa di sana ada banyak sekali bunga melati yang berhamburan di sepanjang jalan pendakian itu. Ada bunga melati di jalan tuh. Suasana juga mendadak syahdu dengan suara-suara burung yang mulai berkicau. Di pintu rimba itu Risa merasa kalau mereka akhirnya sudah aman. Baru bentar aja ngerasa aman, Wak, tiba-tiba secara mengejutkan Tony berkata, "Riz, kita harus buru-buru sampai bawah. Kita belum aman di sini," kata Tony, Wak. Belum aman gimana nih maksudmu? Udah yuk, udah jalan aja. Ini kita udah dekat nih. Kita nggak boleh lama-lama di sini. Jangan terlena kau, kata Tony. Akhirnya tanpa ngangengong, mereka pun kembali langsung berlari menuruni jalur pendakian gunung tersebut, Wak. Dan ternyata apa yang disampaikan sama si Tony itu betul. Tidak lama kemudian mereka mendengar ada suara harimau Sumatera yang mengaum dengan sangat kencang. Entah itu harimau sungguhan atau harimau jadi-jadian, ya aku nggak peduli, tapi yang jelas suaranya gede kali. Mereka pun langsung berlari tanpa sedikit pun menoleh lagi ke belakang, Wak. Nah, singkat cerita mereka akhirnya sampai di pos tempat pendaftaran pendakian. Mereka sempat berhenti sejenak untuk ngecek jam nih, ya kan. Ternyata pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Pas tahu kalau ternyata mereka sampai bawah jam 4, seketika Risa sama si Tony pun langsung termenung gak percaya, Wak. Ini betulan nih baru jam 4. Iya kok bisa ya, Wak ya? Bukannya tadi kita turun jam 2, kata si Tony. Iya, Wak, aneh kali kok kita turunnya cuma 2 jam. Tadi kok kayaknya udah lama kali ya, Wak ya? Memang udah gak betul ini, Riz. Ya udahlah, tenang. Yang penting sekarang kita selamat. Ayolah kita pergi ke warung situ. Yuk, ada kantin gitulah. Biasanya penjaga kantin atau penjaga warung tuh pasti tidur di sana, Wak. Dan FYI memang gak jauh dari pos pendaftaran pendakian itu memang ada warung-warung atau kantin-kantin itu, Wak. Dan mamang pemilik kantin itu juga biasanya menyediakan tempat tidur untuk para pendaki yang mau bermalam di kantin itu. Dan tuh Risa sama si Tony pun segeralah menuju ke kantin tersebut kan, Wak. Nah, karena kantinnya sudah tutup, mereka terpaksa harus gedor-gedor pintunya nih karena mereka mau beristirahat sebentar. Dan tidak lama kemudian mamang pemilik kantin ini pun keluar dan mempersilahkan mereka masuk. Oh, masuklah dulu, Dek, masuk. Dengan penuh keheranan si mamang ini nanya, "Kalian berdua dari mana jam segini?" Si Tony jawab, "Kami habis turun gunung, Mang." Nah, mendengar jawaban Tony, seketika mamang pun langsung meninggikan nada bicaranya. Mamang bilang, "Astagfirullahalazim, udah gila kalian ini ya. Turun gunung tengah malam, kalian gak pikir resikonya apa? Siapa yang ngajak turun malam-malam kayak gini?" "Teman saya Risa ini yang ngajak, Mang. Saya gak tega lah kalau dia turun sendirian, makanya saya ikut." Mamang pun langsung mengalihkan pandangannya ke Risa dengan tatapan tajam. Mamang pun nanya, "Kenapa kamu turun malam-malam? Kok kenapa?" Mendengar pertanyaan tersebut, Risa pun mulailah itu menceritakan semuanya kan. Mulai dari lemparan-lemparan kerikil yang mengenai si Risa waktu tidur di tenda, suara babi hutan, sampai dengan kekesalan yang dia rasakan ketika melihat temannya Nia sama si Billy ini berpelukan dalam satu selimut. Dan tidak lupa juga Risa sama si Tony ini menceritakan gangguan-gangguan yang mereka alami di sepanjang perjalanan turun tadi, Wak. Semua diceritain ke Mamang kan. Dan setelah mendengar cerita dari Risa dan Tony, secara mengejutkan Mamang berkata, "Ya Allah, nah baik kali nasib kalian. Betul-betul beruntung kalian berdua nih. Betuah kalian." Risa sama Tony kebingungan lah kan dengan ucapan Mamang itu. Nanya lagi, maksudnya apa nih, Mang? Beruntung kayak gimana? Mamang waktu itu sempat terdiam bentar, lalu tidak lama kemudian dia pun mengatakan sesuatu yang menjadi jawaban dari betapa menyeramkannya perjalanan turun gunung yang dilalui sama Risa dan Tony tadi, Wak. Aku yakin kalian juga pada bertanya-tanya kenapa gangguan mistis yang mereka alami ini banyak kali ya kan. Nah, disinilah, Wak, Mamang pun akhirnya memberitahu mereka alasan yang sebenarnya. Dengan tenang Mamang berkata, "Kalian kan asli daerah sini kan? Bukankah kalian sudah tahu betapa bertuah